Ramadan itu pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan syaitan-syaitan yang mengganggu dibelenggu. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT, ketika di hadapan kita terbayang surga, di depan kita nampak, karena pintunya terbuka, kita tak akan cari jalan lain lagi, ya tak? Pasti jalan kita lurus karena terlihat di depan. Walaupun banyak godaan kiri kanan jalan, dah, itu di depan kita surga. Ihdinas siratal mustaqim, jalannya jelas. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bayangkan kita, di depan kita sekarang ada surga dan pintunya terbuka, tidak ada alasan kita untuk menyimpang lagi dari jalan. Ditambah lagi pintu-pintu neraka ditutup, artinya kita aman sekarang. Jangan sampai salah masuk. Dan syaitan-syaitan yang membisikkan subuhan, syaitan-syaitan yang berdaya dengan syahwat, dibatasi oleh Allah atau dibelenggu seperti kata Nabi SAW. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, andainya antum, artinya kita bersama tidak memiliki sesuatu yang diandalkan, alhamdulillah pintu-pintu masjid terbuka. Biasanya Ramadan ada tulisan dilarang duduk, dilarang tiduran di masjid. Sekarang 10 malam terakhir nanti dianjurkan tidur di masjid. Iya tak? Ada larangan tak ya? Tidak ada. Alhamdulillah. Saya tidak tahu nih, apa dilarang atau tidak. Masyaallah kiram yang dirahmati Allah semua. Andainya dilarang pun, antum yang sudah biasa iktikaf di akhir Ramadan dan tahun ini terhalang oleh kekhawatiran datangnya penyakit, karena kekhawatiran yang pasti tentang sakit hukumnya sama dengan orang yang sudah sakit. Makanya orang maqaraba syai'an akhadha hukmah, sesuatu yang mendekati sesuatu hukumnya disamakan. Maka bergembiralah dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, iza maridal abdu aw safar kutiba lahu ma kana ya'maluhu wa huwa sahihun muqim. Apabila seorang hamba itu sakit atau musafir, maka Allah tuliskan amal yang biasa dia dilakukan di saat sehat, di saat tidak musafir. Subhanallah. Andainya di tahun ini kita dilarang oleh pemerintah untuk iktikaf, maka niat yang sudah kita lakukan atau amalan yang biasa kita lakukan karena terhalang ini tidak kita lakukan, maka diberikan lengkap pahalanya seperti kita melakukan. Maka sebenarnya orang yang sadar ini tidak perlu untuk melakukan tindakan-tindakan anarkis, tindakan-tindakan protes yang menghabiskan waktu. Ya kadang-kadang kan kita protes itu ya, ngomong sana sini, kenapa dilarang iktikaf dan sebagainya. Akhirnya kita mendapatkan dosa dan tidak mendapatkan pahala. Bukankah Nabi SAW ketika beliau umrah di Amul Hudaybiyah dihalang, para sahabat pada tidak senang, karena bukankah Allah lebih kuasa dari hamba-hamba yang kafir itu? Bukankah Nabi dijanjikan Allah mendapatkan pertolongan atas orang-orang kafir dan seterusnya? Bukankah Islam ya'lu wa la yu'la alaih, tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripadanya? Tetapi Nabi SAW mengatakan, inni Rasulullah, saya ini Rasulullah, saya
dakwah, saya melakukan tindakan atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Zahirnya sekarang kita mengakui hegemoni orang musyrikin, tetapi ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita diuji untuk sementara tahun ini. Kita tidak dapat melaksanakan umrah dan mesti kembali, dan pahalanya sudah tetap di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kalau dengan ilmu yang benar, dengan keimanan yang penuh kepada Allah, maka kita mendapatkan sesuatu yang kadang hanya kita niatkan dan tak sempat kita amalkan. Bukankah Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan, niyatul mu'min khairun min amalih, niat orang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Dia ingin berbuat baik, niatnya lebih baik. Sama ketika antum mau menikah, dan nikah belum? Ramadan tak bagus cerita nikah ya, entah, mohon maaf dah. Nah, ya, setiap orang menikah, silakan tanya, buat nanti apa namanya, dibuat penelitian. Setiap orang menikah, yang laki-laki dalam hati berjanji tak akan mengasihi kecuali sang istri, betul? Iya tak? Antum tak gitu ya? Pokoknya asal dapat engkau satu-satunya di hatiku, betul kan? Sayang. Iya, belum nikah ya? Sudah, begitu kan? Sama. Perempuan pun seperti itu. Tapi dalam perjalanannya terjadi perubahan dan benturan. Akhirnya yang sudah terniatkan tak terlaksanakan. Betul? Betul, udah nikah belum? Iya. Pastinya kalau mau nikah niatnya seperti itu juga nanti itu. Bahwa engkaulah yang akan menempati hatiku. Tapi baru 2 bulan sudah ada yang lain. Allah musta'an. Tapi disinilah untungnya kaum ibu itu, menurut pengalaman dan hasil juga penelitian orang, seorang istri itu bila menikah sepenuhnya mencintai suami. Beda memang dengan laki-laki. Awalnya satu istri, habis itu hatinya terbelah menjadi 2, 3 dan 4, bahkan ada yang lebih kadang. Allah musta'an. Jadi memang laisa zakaru kal untha. Betul lah kata Buya Hamkah itu, tidak ada suami kecuali ingin beristri lagi, cuman sayang pada istri menghalangi dia untuk menikah lagi. Jadi kalau ada suami ibu-ibu yang tak mau menikah lagi, bersyukurlah. Iya, keinginannya keras, keinginannya ada. Kalau enggak, coba kita absen. Antum udah nikah belum? Sudah. Ada keinginan kan? Ada. Cuman dia sayang, istiqamah pada istri yang pertama. Jadi selama dia masih bersamamu, istiqamahlah. Kamu sudah, antum udah nikah, sudah kan? Ada keinginan nikah lagi? Ya pasti. Dalam bahasa kita, satu aja sudah begini bahagia, apalagi 2. Rupanya setelah dicoba hilang bahagia semuanya. Nas'alullah salamatu alaihi. Ikhwani akhwati billah kaum muslimin muslimat. Jadi pintu kebaikan di Ramadan ini, antum tak sanggup sedekah dengan harta, sedekah dengan senyum, sedekah dengan mengikhlaskan, sedekah dengan memaafkan. Sah? Subhanallah. Allah mengajarkan kita di Ramadan ini, coba doa yang terbaik yang dibaca di malam yang terbaik, yang dipanjatkan kepada Allah yang maha baik. Aisyah radhiyallahu ta'ala bertanya, ya Rasulullah, andainya saya bertemu dengan Lailatul Qadar, apa doa yang saya bacakan? Apa doa yang saya yang saya panjatkan, yang dengannya aku bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala? Dia kaum muslimin. Dan ini juga kemudahan. Doanya ringkas, luas, singkat, padat. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemaaf dan mencintai sifat pemaaf, maka maafkanlah aku. Kira-kira tuan-tuan, andainya awak tidak pemaaf, terlalu minta maaf sama Allah, tidak malu ya? Malu tak? Awak memuji-muji Allah maha pemaaf, kita sendiri tidak mau maafkan.
Malu tak kita? Malu kaum muslimin. Makanya orang yang ingin mendapatkan maaf dari Allah, dia harus bersifat pemaaf dulu dari awal. Tidak peduli yang salah itu yang lebih kecil dari kita atau yang lebih sendiri, bahkan mungkin orang yang hina dina bersalah pada kita, maafkan sajalah, selesai masalah. Jadilah seperti orang yang diberi berita atau diberi berita gembira oleh Nabi SAW, akan masuk dari pintu ini laki-laki penduduk surga. 3 kali berturut-turut Nabi mengatakan itu, dan orangnya itu juga. Lalu ditanya atau diteliti oleh Abdullah bin Amr bin Al-As, apa sih keistimewaan orang ini? Ternyata salatnya biasa, puasanya biasa, tak ada yang menonjol, baca Qur'annya biasa. Ternyata ada yang luar biasa. Apa itu? Saya tidak pernah tidur kecuali hatiku lapang terhadap kaum muslimin. Ini yang kita tidak sanggup, kaum muslimin. Lapang hati ketika tidur terhadap kaum muslimin. Cobalah nanti, pasti tidurnya insya Allah nyenyak. Ya, kalau antum sudah lapang hati, tidur nyenyak. Dan kalau tidak, tak akan menikmati tidur. Makanya kaum muslimin dan muslimat, jangan tunggu dulu orang minta maaf, sebab sifat pemaaf itu adalah sifat orang yang puasa. Bukankah ketika dihina di bulan puasa, kita disuruh oleh Nabi menjawab dengan jawaban yang memaafkan, saya orang sedang puasa. Sekarang kita tidak bisa berkelahi, saling mencela dan saling mencaci. Tunggu hari Idul Fitri. Tunggu Idul Fitri. Idul Fitri tidak mungkinlah di saat hari raya bergembira itu kita mengakitkan dendam kesumat di antara kita, tidak mungkin. Apalagi negeri kita biasanya kalau sudah Idul Fitri, selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Sehingga ini salah tafsir juga. Ada sebagian daerah kalau sudah bermaaf-maafan di Idul Fitri, maka hutang lunas semuanya. ini salah paham nih. Ada sebagian itu di daerah saya dengar. Jadi sengaja mereka nunggu Idul Fitri, saat maaf ya lahir batin ya, maaf ya. Artinya hutang-hutang piutang lunas. Itu tidak masuk kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT. Antum tidak memiliki kelebihan lain. Salat, alhamdulillah. Sekarang kesempatan kita untuk memelihara salat kita. Salat-salat sunat jangan ditinggalkan. Yang wajib itu memang harus didahulukan, tetapi yang sunat mesti dipelihara dan dijaga. Tidak ada usul kita. Antum tak bisa memberi makan orang puasa, siapkan makanan mereka. Banyak yang bisa kita lakukan. Menyiapkan minum ada, siapkan minum. Ya, kan di masjid kan ada karton-karton itu. Antum silakan bagikan aja ke orang yang mau berbuka. Itu juga sudah suatu amalan yang luar biasa. Ya, atau kalau antum tahu orang yang punya minat untuk memberi perbukaan, antum tawarkan diri. Bagaimana kalau saya yang bagi-bagi? Itu juga bagian dari pintu kebaikan. Apapun. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, Nabi katakan orang beriman itu tidak merendahkan sedikit pun amalan sekecil apapun. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan engkau menganggap remeh suatu pun amalan, sekalipun hanya bertemu dengan saudara dengan wajah yang berseri. Jadi kalaupun nanti sedang marah, tapi ketika bertemu dengan orang tetaplah tersenyum. Ya, orang yang paling berhak dapat itu ya orang yang paling dekat dengan kita. Antum siapa yang paling dekat dengan antum? Belum nikah mak lah sama ayah kan. Beda kalau nikah nanti istri dan anak. Jadi ketika marah senyum saja. Saya sedang marah ya senyum kan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ya mudah. Ini orang yang pertama kaum muslimin. Bukankah Nabi SAW mengatakan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi keluarganya dan saya adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Alhamdulillah. Gimana kita tidak bisa istiqamah? Salat malam itu berat. Iya tak? Berat tak? Berat salat malam.
Tetapi Allah di bulan Ramadan ini bukakan bagi kita keringanan, yaitu solat bersama-sama. Dan Allah berikan, sebagai kata Nabi SAW, ketika Nabi solat bersama sahabat sampai hanya tengah malam, awak baru sampai sepertiga malam itu sudah terasa teruk badan. Mereka dulu sampai tengah malam bagian sedikit. Makanya mereka minta ke Nabi SAW, ya Rasulullah, lau naffaltana baqiyata lailatina hadhihi. Ya Rasulullah, kenapa tidak kita teruskan solat sunat sampai akhir malam? Mereka menikmati, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, karena ini masa tadi saya katakan, di depan ini surga sedang menanti. Ya, dibayangkan depan kita surga sedang menanti. Allah SWT memanggil-manggil, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyal syarri aqsir. Ya yang mencari kebaikan, maju terus, dan yang mencari keburukan, tunggu dulu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Tak pengaruh lagi kiri kanan kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, sehingga kita pun tidak akan mencari jalan kecuali jalan yang ditempuh oleh yang telah selamat masuk ke surga, yaitu Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, ashabul qurunil mufaddalah, as-salafus salih min hadhil ummah. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT. Sampai di mana tadi? Itu tak nyimak. Dan dengar lagi petirnya, dah mulai khawatir. Dengar petir mulai khawatir. Sampai di mana tadi Syekh? Salat malam. Bagus. Ini patut dapat hadiahnya. Berdua dapat Abdul Aziz sama antum ya. Ya. Sukanya warna apa? Warna biru, warna merah? Warna putih. Nah, ada saya punya warna putih sih. Warna putih dolar itu sih. Apa tahu dolar? Baik. Hayakallah. Aziz ini tak Aziz. Nah. Masya Allah. Ini orang-orang nyima. Masya Allah. Merah ya? Baik. Fadhal. Hayakallah. Antum merah juga disamakan. Baik, khalas. Hayakallah. Masya Allah, tabarakallah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, sampai di mana tadi itu? Salat malam. Mereka menikmati salat malam itu sampai mereka katakan, ya Rasulullah, kenapa tidak teruskan sampai menjelang subuh? Lalu kata Nabi SAW, man shalla ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang salat bersama imam sampai selesai, tadi kita alhamdulillah salat dengan imam kita sampai selesai ya, alhamdulillah, dituliskan baginya pahala seperti salat semalam suntuk. Subhanallah, kemudahan. Apalagi yang kita cari, mana lagi yang kita kejar? Makanya sekarang usahakan tetap istiqamah. Ya, gasnya kan jangan terlalu tinggi, tapi berangsur, tapi stabil ya. Dari rally 120 lah, kan kita di jalan tol sekarang ya, dari rally 120, jangan lari 20 lagi sih ya. Lari 20 kemarin di bulan Rajab tuh lah, naik kan lari di Sya'ban, sekarang Ramadan jangan, karena di jalan tol sekarang dan sudah terlihat sasaran kita masuk surga, dan sudah jelas jalan kita, jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiru dia, tinggal meniru, karena dia pasti selamat jalannya. Taraktu lakum 'alal bayda lailuha kanahariha. Ya, kalau capek berhenti sekejap. Tapi kalau terlalu digas, nanti putus tali gasnya. Akhirnya lama kita di bengkel. Makanya banyak yang sakit kadang dipaksakan. Tapi juga jangan terlalu kendur, ketinggalan kita. Apalagi semakin dekat ke sasaran. Ya, tetap istiqamah selama dia bersama kita. Mudah-mudahan yang sebulan ini membuat kita terbiasa sampai akhir hayat kita nanti. Wallahu ta'ala alam. Ya, karena tidak boleh panjang-panjang ya, tidak boleh panjang-panjang. Antum sedang lapar barangkali. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Wa subhanakallahu bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.